Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Engkaulah Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhanku, tiada ada yang baik bagiku selain Engkau. Engkaulah Tuhan, oh Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Oh, ku berserah penuh dalam pimpinan-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, oh. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, tuntun
hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sampai pada 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai ke 40. Kisah Elia melawan Baal. Demikian firman Tuhan. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia. Dan kalau Baal, ikutlah Dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah Dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan kurban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran,
kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, Bapak Ibu jemaat Tuhan, setelah mengalami kekeringan selama 3 tahun, akhirnya Tuhan berbelas kasihan. Tuhan ingin kembali memberi hujan kepada Israel. Tetapi masalahnya, mayoritas orang Israel telah meninggalkan Tuhan dan mereka berdoa kepada Baal. Jika Tuhan memberikan hujan begitu saja, bukankah orang-orang yang berdoa kepada Baal itu akan berpikir bahwa ini adalah jawaban dari Baal atas doa-doa mereka? Dan itu akan membuat hati orang Israel makin berpaut kepada Baal. Oleh sebab itu, Elia memerintahkan para nabi Baal dan Asyera untuk berkumpul bersama-sama di Gunung Karmel. Setelah semua berkumpul, maka Elia berseru dengan keras, menantang rakyat itu untuk memilih Baal atau Tuhan. Elia menantang mereka untuk memilih Tuhankah Allah atau Baalkah Allah. Elia berkhotbah singkat tetapi sangat mendalam. Dia mengatakan supaya diatur 2 persembahan berupa lembu. Mereka memotong-motong lembu itu dan mempersiapkan tempat pembakaran. Mereka telah menyiapkan kayu tetapi mereka dilarang memberikan api. Lalu dari manakah datangnya api? Dari Tuhan atau dari Baal menurut para pengikutnya? Elia mempersilakan Nabi Baal lebih dahulu berseru kepada Baal. Para pengikut Baal mulai pada pagi hari dan mereka mulai berseru supaya Baal menjawab. Mereka terus berseru sampai tiba siang hari. Tapi tidak ada jawaban. Di ayat 27 dikatakan bahwa Elia mengejek mereka. Mungkin panggilan mereka kurang kuat. Mungkin juga Baal sedang tidur. Ejekan Elia ini untuk menunjukkan kebodohan Ahab dan juga para nabi Baal yang percaya kepada Allah yang palsu, yaitu para Baal. Bahkan nabi-nabi Baal itu mulai kesurupan, mulai tidak sadarkan diri dan mulai menoreh-noreh dirinya. Tetapi tidak ada juga yang dilakukan Baal. Tidak terjadi apa-apa. Mengapa Baal tidak menjawab? Karena memang Baal sesungguhnya tidak ada. Dia tidak nyata. Dia hanyalah karangan imajinasi manusia yang mau menyembah sesuatu, tetapi tidak tahu menyembah kepada pribadi Allah yang sejati. Kini giliran Elia. Elia meminta supaya lembu persembahan disiram air sehingga menggenang. Ini merupakan tindakan yang sangat berani. Tidak dibasahi saja sulit dibakar, apalagi dibasahi. Bahkan sampai air tergenang. Setelah itu, mulailah Elia mengambil 12 batu untuk mengingatkan orang Israel akan identitas mereka. Israel seluruhnya ada 12 suku. Harusnya menjadi satu dalam penyembahan kepada Tuhan yang sejati. Kalau kita renungkan betapa mengharukan semua yang dilakukan Elia adalah suatu tindakan simbolis untuk mengingatkan orang Israel supaya mereka kembali kepada Allah dan berpaut kepada Tuhan yang sejati, Allah Israel. Sebelumnya, melalui Elia, Tuhan berkata, "Berapa lama lagi engkau meninggalkan Tuhan? Berapa lama lagi engkau harus terus-menerus berada dalam pemberontakan? Kembalilah kepada Tuhan." Setelah menghukum mereka dengan kekeringan dan kelaparan,
seolah-olah sekarang Tuhan mengubah cara bicaranya. Seperti orang tua yang menasihati dengan lembut anak-anaknya, mengingatkan kembali akan identitas sejati mereka sebagai umatnya. Kembalilah, hai Israel. Setelah itu Elia berdoa kepada Tuhan dengan memanggil, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah yang, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Dan di ayat 38 dikatakan, "Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya." Tuhan menyatakan dirinya kepada umatnya sekali lagi. Tuhan memanggil mereka kembali. Maka setelah seluruh Israel berseru, "Tuhan, dialah Allah," barulah Tuhan mengirim hujan kembali sangat deras yang kemudian memulihkan kesuburan tanah Israel. Melalui kisah ini kita belajar selalu ada kesempatan untuk bertobat diberikan kepada kita bila kita telah terlalu lama melupakan Tuhan atau berjalan dengan keinginan kita, tidak dengan keinginan Tuhan. Selalu ada panggilan untuk kembali, bertobat, menerima panggilannya, dan hidup seturut kebenaran firman-Nya sebagai anak-anak yang kekasih dari Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Inilah berita firman hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Kami bangun dalam keadaan sehat. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau memberi kesempatan kami kembali untuk hidup seturut kehendak-Mu. Firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami, bila kami telah hidup menjauh dari Allah, tanpa sadar kami tidak lagi hidup dalam Tuhan, Engkau memanggil kami kembali untuk percaya kepadamu dan mengandalkan Engkau. Ampuni bila dalam hidup kami sering kami berjalan sendiri, tidak dengar-dengaran, tidak taat akan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, bimbinglah kami selalu hidup dalam ketaatan kepadamu Tuhan. Menyembah hanya kepadamu. Menyembah artinya memuja hanya Engkau pribadi. Menyembah juga berarti menjadikan Engkau Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami, bimbinglah kami Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang mengingat kepada kami tentang kasih Allah yang dengan lembut menyapa setiap kami untuk kembali kepadamu Tuhan. Berbalik dari dosa-dosa kami, dari keegoisan kami, kesombongan kami, untuk kembali kepada kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami bawa dalam doa, menara doa nanti malam, di mana umat-Mu berhimpun untuk membangun doa, berseru kepadamu, menyadari kekuatan kami datang dari Tuhan. Mari Engkau hadir melawat umat-Mu. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan urapi. Anak-anak-Mu yang melayani, memimpin pujian, tim worship, Tuhan urapi. Biar kami berdoa bersama dalam hadirat Tuhan, membangun secara roh kehidupan kami di dalam Engkau, iman percaya kami kepadamu Tuhan. Inilah seru doa kami, menyertai sepanjang hari ini perjalanan hidup kami, berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.